Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Ragil? Waalaikumsalam Pak Wiwit. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana dengan kabarnya Pak Wiwit juga? Oh, Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah. Tapi gini Pak, saya punya sedikit masalah di kelas. Kiranya Pak Wiwit bisa membantu saya untuk ya ngobrol atau berbincang-bincang, kiranya saya itu harus bagaimana begitu. Bapak Oh, sibuk nggak Pak? enggak, Bu. Enggak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Yaitu kalau Bapak nggak sibuk, boleh nggak kita bincang-bincang sebentar begitu? Oh, enggak. Tentu saja boleh, Bu. Boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa ini yang Ibu harapkan dari kita nanti ngobrol-ngobrol ini, Bu? Ya, tadi saya itu punya sedikit masalah dan saya ingin menemukan solusinya di perbincangan kita ini, Pak. Dari permasalahan saya itu. Mungkin Oh, enggak. setelah bercerita, bincang-bincang dengan Pak Wiwit, saya bisa mendapatkan sedikit gambaran atau solusi yang sekiranya apa yang harus saya lakukan, begitu Pak. Oh, enggak. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini Pak masalahnya. Di kelas saya mengajar kelas 6B ya Pak. Saya itu punya satu siswa. Jadi itu dia itu nggak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau mata pelajaran bahasa Indonesia itu kayaknya dia nggak semangat untuk belajar, apalagi tugas-tugasnya itu nggak mau dikerjakan, begitu Pak. Itu yang membuat saya itu sedikit pusing untuk menghadapi anak itu, bagaimana caranya begitu Pak. Oh, enggak. Berarti tadi Ibu mengatakan bahwa ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas ketika mata pelajaran matematika, Ibu. Bukan Pak, bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia, mohon maaf. Apakah Ibu sudah Iya, di menelusuri bahasa penyebab Indonesia. masalah ini, Bu? Apakah Ibu sudah Sudah menelusuri Pak, penyebab dari masalah ini? sudah Pak, saya sudah memanggil anak itu empat mata ya Pak, face to face. Kemudian saya menanyakan penyebabnya kok kamu tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia begitu. Sudah saya tanyakan Pak ke anaknya langsung. Berarti dari pengamatan Ibu tadi, mengapa anak tersebut kok tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Iya, jadi setelah saya tanyakan ya Pak, itu saya menyimpulkan dan saya mengamati apa yang anak itu jawab dari pertanyaan saya. Si anak itu tidak suka sama mata pelajaran bahasa Indonesia karena di mata pelajaran bahasa Indonesia itu teksnya panjang-panjang. Jadinya dia itu males Pak, males buat baca begitu. Padahal kan di pelajaran bahasa Indonesia kan banyak teks, kemudian artikel, pastilah banyak bacaan-bacaan kan Pak, gitu. Betul. Nah, berarti kalau seperti itu, Bu, berarti kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut, Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid saya itu bisa mengikuti pelajaran saya Pak dengan baik seperti murid-murid yang lain begitu, tanpa ada masalah begitu.
Oh, oke. Kalau begitu berarti apakah ada nih Bu? Apakah ada hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Motivasi ya Pak. Ya jadi kalau berdasarkan pengamatan saya ya Pak, saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga anak-anak itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia ini, Pak. Nah, jadi insya Allah ini yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, saya juga akan memperbanyak ice breaking, Pak. Ice breaking. Dan tadi metode pembelajaran ya, Pak. Kemudian ice breaking. Kemudian memilih media pembelajaran, Pak, yang menarik agar siswanya itu berminat mau belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, begitu Pak. Oh, oke. Berarti dari tadi metode yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang pernah berhasil dilakukan di kelas, Bu? Metode pembelajaran yang pernah saya lakukan, ada Pak yang berhasil. Jadi metodenya saya membuat ice breaking dengan pesan berantai, Pak. Waktu itu siswanya dikelompokkan, ya Pak ya. Kemudian sudah berkelompok, ada yang menyampaikan pesannya yang dibaca itu secara berantai. Nah, secara otomatis kan siswanya tetap membaca kan Pak, biar itu anaknya malas membaca atau bagaimana kan mau tidak mau dia membaca gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan teknik game juga Pak, sesuai dengan pembelajaran. Nah, hasilnya siswanya itu semua terlibat karena berkelompok melakukan pesan berantai itu dengan teknik game begitu, dan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan begitu Pak. Oh, oke. Luar biasa nih Bu, luar biasa. Oke. Sekarang kalau misalnya di rating itu Bu, dari angka 1 sampai 10, kita rating dari 1 sampai 10 misalnya. Menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan untuk metode tadi untuk bisa menarik minat belajar siswa, Bu? Kalau saya berikan rating ya Pak, yang tadi saya lakukan itu berhasil, sekitar ratingnya antara 8 sampai 9 lah Pak, gitu. Sekitar itu. Oke. 8 sampai 9, oke. Nah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan selanjutnya dan bagaimana langkah-langkahnya kira-kira Bu? Rencananya yang akan saya lakukan itu tadi Pak, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik yang tadi saya ceritakan ke Bapak ini, yaitu pesan berantai Pak, gitu. Dan selain itu, saya juga akan mengupdate segala informasi ya terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tujuan pembelajaran di hari itu atau di mata pelajaran itu tersampaikan baik untuk murid maupun dari sisi saya sebagai pendidik begitu Pak. Oh, oke. Baik. Kira-kira ini Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana itu, Bu? Ya, saya sih tadi sudah berkoordinasi ya Pak, berkoordinasi dengan yang pasti Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Kemudian
dengan rekan guru, rekan sejawat. Apalagi saya kan 2 rombel ya Pak, gitu. Jadi berkolaborasi dengan yang satu rombongan belajar itu. Kemudian saya juga mengkomunikasikan juga kepada orang tua atau wali murid supaya juga memantau belajarnya atau memberi semangat anak-anaknya ketika dia itu belajar di rumah begitu Pak. Jadi dikoordinasi dengan sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua begitu Pak. Pastinya orang tua juga dilibatkan dalam hal ini supaya yang namanya anak sekolah ya Pak, kan lebih banyak waktunya di rumah ya Pak daripada di sekolah. Betul kan Pak? Betul. Betul sekali. Berarti melibatkan semua warga sekolah gitu. Oke. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan itu, Bu? Ya. Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, gitu. Hanya saja mungkin pencapaiannya itu tidak sesingkat persiapannya begitu, Pak. Karena ini membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak mungkin bisa instan langsung berhasil begitu, Pak. Oke, betul Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana itu, Bu? Kira-kira cepatnya, Pak. Kalau di sekolah saya ini minggu depan itu baru mau sumatif tengah semester, Pak. Dan besok itu mau peringatan Maulid Nabi. Paling minggu depannya lagi, Pak. Gitu. Sekitar itu minggu depannya lagi. Nah, yang jelas itu secepatnya, Pak. Saya akan terapkan supaya hak anak itu terpenuhi, Pak. Terpenuhi dalam pembelajaran begitu. Oke, betul. Nah, ini Bu, sekarang komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang akan Ibu jalankan ini berjalan dengan baik, Bu? Komitmen ya Pak tadi. Saya itu akan konsisten, insya Allah. Saya terus menerus belajar ya, karena belajar itu sepanjang hayat ya Pak ya. Dengan belajar, mengupdate segala informasi, begitu. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru, rekan sejawat, dan berbagi praktik baik Pak dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah Pak, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas saya khususnya begitu Pak. Jadi saya bisa menerapkan metode atau gaya belajar yang menarik sehingga anak itu akan tertarik atau berminat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia tadi yang saya ada sedikit masalah itu. Kemudian keinginan saya ya kehadiran saya sebagai seorang guru itu dirindukan oleh anak-anak murid saya, begitu Pak. Oke, luar biasa. Oke, Bu. Baik. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu harapkan, Bu? Untuk dukungan di sekolah saya itu pastinya ada ya Pak, dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, gitu. Dan untuk sarana prasarana juga insya Allah ada. Kemudian moral juga sudah saya dapatkan di sekolah ini dari Bapak Kepala Sekolah maupun rekan guru begitu. Mungkin hanya internal dari saya saja yang
tadi Pak, harus konsisten dalam menjalaninya begitu Pak. Jadi saya harus Oke. apa yang sudah ada ide saya tadi itu akan saya terapkan begitu sehingga hak anak itu terpenuhi, hak belajar anak itu terpenuhi begitu Pak. Oke. Memang diperlukan konsistensi ya Bu. Oke, baik Bu. Semoga rencana yang Ibu susun tadi bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, Amin. Sekarang bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang tadi? Iya Pak. Jadi awalnya saya kan bingung ya Pak. Kemudian setelah berbincang-bincang tadi dengan Pak Wiwit, saya merasa lega. Terima kasih dan saya senang sekali nih Pak bisa berbagi keluh kesah ya Pak, sedikit keluh kesah cerita tentang murid saya ini dan saya menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah kalau begibu, syukur nggih. Ada hal lain Bu yang ingin Ibu Ragil sampaikan? Saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak Wiwit sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ini dengan saya dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Saya juga senang sekali nggih bisa mendengarkan cerita dari Ibu Ragil dan semoga kita bisa terus saling berbagi nggih Bu. Nggih Pak. Saling berbagi. Siap. Oke, sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.